Dek Ulia, bisa dimulai, Dek. Iya, silakan, Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Kepala Prodi PWK UNS Prof. Insinyur Wini Astuti MSc PhD. Yang terhormat Ketua Umum IAP Dr. Hendrikus Andi Simarmata. Yang terhormat Ketua IAP Dr. Agung Pangarso STMT. Yang terhormat para dosen PWK UNS dan para peserta dari IAP, ASPI, serta mahasiswa PWK UNS yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam acara kuliah tematik pagi ini, yaitu pembekalan keprofesian bidang perencanaan wilayah dan kota tahun 2021. Hadirin yang berbahagia, berikut saya akan bacakan susunan acara pada pagi ini. Acara pertama yaitu sambutan dari Kepala Prodi PWK UNS Prof. Insinyur Wini Astuti MSc PhD. Yang kedua, sambutan Ketua IAP Jawa Tengah Dr. Agung Pangarso STMT. Yang ketiga, pembukaan serta pembacaan seminar sumber oleh moderator. Yang keempat, pemaparan materi oleh Ketua Umum IAP Dr. Hendrikus Andi Simarmata. Yang kelima, diskusi. Dan yang terakhir adalah sesi dokumentasi serta penutupan. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Prodi PWK UNS kepada Prof. Insinyur Wini Astuti MSc PhD. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih Mbak Anissa atas kesempatannya. Yang terhormat Bapak Ketua IAP, Dr. Agung Pangarso, yang terhormat Bapak narasumber, Dr. Hendrikus Andi Simarmata, dan mungkin juga tim dari IAP. Kemudian yang terhormat semua dosen-dosen yang hadir di sini, baik mungkin dari UNS maupun dari ITNY. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua. Pertama, saya ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini di pagi yang cerah dan sehat semua kita diberi kesempatan untuk bersilaturahmi di sini untuk bisa menjalin komunikasi ke depan dalam keadaan yang sehat dan ya. Jadi senang sekali ini kami bisa berkomunikasi dengan IAP untuk memberi ini ya bekal kepada mahasiswa terkait dengan keprofesian perencanaan wilayah dan kota. Dan ini juga merupakan serangkaian acara kerjasama IAP, PWK UNS, dan PWK ITNY ya. Jadi nanti tanggal 17 April kita juga akan ada kuliah tamu lagi dari IAP terkait tantangan perencanaan tata ruang untuk investasi dan penciptaan lapangan kerja. Jadi oleh Dirjen Tata Ruang, kemudian juga tanggal 8 Mei itu juga ada tantangan konsultan perencana di tingkat nasional dan global oleh Diki Hendrianto, yaitu CEO konsultan studio Cilaki Bandung. Kemudian tanggal 5 Juni itu akan ada kuliah tamu lagi yang keempat tentang peran organisasi profesi perencanaan wilayah dan kota oleh Bapak Dr. Agung Pangarso. Jadi nanti ditutup juga oleh Bapak Agung Pangarso. Jadi ini merupakan acara yang sangat berharga dan ini juga menjadi amanat juga dari Permendikti nomor 3 2020 tentang Merdeka Belajar. Jadi bagaimana mengupayakan adanya link and match ya. Link and match antara dunia pendidikan dan dunia praktek profesi. Ya ini sangat penting bagi mahasiswa kita karena memang ditengarai mungkin di dalam dekade terakhir itu sudah link and match antara dunia pendidikan dan praktek itu ditengarai ada gap ya. Jadi dengan acara ini
Saya kira kita akan memperkecil gap antara dunia pendidikan dan dunia kerja, dan kita jadikan link and match. Jadi harapannya rangkaian acara 4 acara ini tidak berhenti sampai di sini ya. Jadi mudah-mudahan nanti masih ada komunikasi lebih jauh lagi ke depan untuk kemanfaatan, ya baik kemanfaatan mahasiswa, dosen maupun masyarakat. Seperti itu. Jadi barangkali nanti ada magang-magang di konsultan, dan juga selama ini kita juga punya kerja praktek, Pak. Jadi kita punya mata kerja praktek yang mengirim mahasiswa ke konsultan. Jadi ya mudah-mudahan ini nanti juga bisa lebih mengembangkan lagi praktek-praktek profesian dari mahasiswa kita di lapangan. Ya, di samping kita juga ada beberapa kerja praktek yang ada di masyarakat seperti program Kotaku ya, Kota Tanpa Kumuh. Jadi masyarakat juga bisa kita mengirim mahasiswa ke masyarakat juga untuk bisa menjadi pendamping masyarakat, melihat kondisi real yang terjadi di masyarakat. Ya, jadi saya kira itu ini pertemuan yang sangat bermanfaat, sangat progresif, sangat ini ya sangat berharga yang nanti mungkin akan membawa kemajuan dan pengembangan kita bersama, khususnya untuk prodi perencanaan wilayah dan kota teknik UNS. Jadi tolong mahasiswa bisa memanfaatkan ini ya, memanfaatkan momen inti, kemudian tolong nanti bisa menjadi forum yang aktif, Anda bisa bertanya, mendiskusikan, karena jarang-jarang ini ada narasumber dari praktisi yang serangkaian seperti itu. Jadi tolong benar-benar dimanfaatkan secara baik, sudah mulai menyiapkan pertanyaan dan sebagainya. Jadi jadikanlah forum ini forum yang interaktif, yang hidup untuk bisa menggali manfaat bersama. Oke, saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat mengikuti ini ya kuliah kamu sampai selesai. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Prof. Vini. Terima kasih atas sambutan dari Prof. Vini. Semoga acara hari ini lancar dan menambah wawasan kita mengenai keprofesian di bidang perencanaan wilayah dan kota. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua IAP Jawa Tengah kepada Dr. Agung Pangerso, STMT. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami hormati Prof. Vini beserta para dosen PWK UNS yang berbahagia. Yang kami hormati Pak Iwan selaku koordinator ASPI Korwil Jateng DIY sekaligus dosen di ITNY bersama teman-teman dosen ITNY. Kemudian yang kami hormati Pak Andi Simarmata yang meluangkan waktu untuk mengisi acara ini. Perlu kami laporkan Bapak Ibu sekalian dan adik-adik mahasiswa UNS maupun ITNY, kami dari IAP Jawa Tengah berkolaborasi dengan ASPI Korwil Jateng DIY menginisiasi kegiatan ini. Jadi kegiatan ini adalah serangkaian kegiatan kuliah profesi yang sementara ini baru diikuti oleh UNS dan ITNY. Kami berharap juga nanti akan meluas, mengikut sertakan beberapa perguruan tinggi PWK di Jawa Tengah maupun DIY. Dan alhamdulillah kita sudah bisa laksanakan pada seri yang pertama, yang kita bersyukur Pak Andi Simarmata sendiri orang nomor 1 di IAP yang bisa memberikan materi di pengantar kuliah profesi ini. Bapak Ibu sekalian, seperti disampaikan Prof. Vini tadi, kami juga memandang penting link and match tadi. Jadi linkage yang kuat antara profesi keprofesian dengan produsen tenaga ahli, dalam hal ini perguruan tinggi PWK, sehingga kita harapannya lulusan-lulusan PWK nanti bisa segera bisa menyesuaikan diri, mempunyai kapasitas yang cukup masuk dalam dunia profesi perencanaan wilayah dan kota.
Dan ini adalah salah satunya serangkaian kuliah profesi, dan kami berharap juga nanti kegiatan-kegiatan yang lain kita bisa kolaborasi bersama Bapak Ibu sekalian, sehingga membangun keprofesian ini bisa kita lakukan secara bersama-sama. Saya kira itu dari kami, dan kami menyampaikan terima kasih kepada semuanya. Semoga acara ini bermanfaat, terutama bagi adik-adik mahasiswa di UNS dan di ITNY. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian sambutan dari Dr. Agung Pangarso. Terima kasih atas sambutan dari Dr. Agung Pangarso. Semoga acara hari ini berjalan lancar. Acara berikutnya yaitu pemaparan materi yang akan dipimpin oleh moderator. Kepada moderator, waktu dipersilakan. Apakah suara saya sudah jelas? Jelas, Dek. Terima kasih banyak Harinisa selaku Master of Ceremony. Selamat pagi Bapak Ibu dosen dan teman-teman semuanya. Saya adalah Ulia Nazihah yang akan memandu jalannya kuliah tematik pada pagi hari ini. Seri pertama kuliah tematik hari ini bertemakan pengantar keprofesian perencanaan wilayah dan kota, di mana nanti teman-teman bisa langsung mendengarkan pemaparan dari narasumber yang pastinya kompeten di bidangnya. Siapa lagi kalau bukan Bapak Andi Simarmata selaku Ketua Umum IAP Indonesia. Saya harap teman-teman hari ini bisa aktif bertanya. Jika teman-teman memiliki pertanyaan, boleh langsung dituliskan melalui chat Zoom dengan format nama, strip institusi, dan pertanyaan. Selanjutnya, izinkan saya untuk membacakan sedikit CV dari Bapak Andi. Bapak Dr. Hendrikus Andi Simarmata, STMT, lahir di Banjarmasin pada 30 Mei 1978. Beliau mengenyam pendidikan S1 di Perencanaan Wilayah dan Kota ITB, S2 Kajian Pengembangan Perkotaan di Universitas Indonesia, dan S3 di The University of Bonn Development Studies di Jerman. Sebagai perencana senior dengan kualifikasi sertifikat perencana utama, saat ini Bapak Andi adalah Ketua Umum Ikatan Ahli Perencanaan dan terlibat langsung dalam peran asosiasi profesi ini untuk pengembangan dan transformasi dunia perencanaan tata ruang di Indonesia, terutama dalam mengembangkan model perencanaan yang lebih berbasis teknologi, responsif terhadap dinamika perubahan global maupun lokal. Pekerjaan riset dan advisory selama kurang lebih 18 tahun dan capaian jenjang pendidikan doktoral telah membantunya untuk terus mengembangkan karir profesionalnya sebagai praktisi sekaligus akademisi. Tidak hanya sebagai advisor untuk Kedutaan Kanada, tetapi beliau juga pernah menjabat sebagai Ketua Pusat Riset Perkotaan dan Wilayah Universitas Indonesia. Selain aktif menulis pada jurnal internasional seperti Habitat Internasional, Land Use Policy, dan Cities, beliau juga seringkali diundang sebagai pembicara maupun narasumber untuk konferensi internasional dan seminar nasional maupun wawancara di media massa. Beliau adalah penerima Fellowship Award dari International Social Science Council untuk bidang Sustainable Urbanization tahun 2014 dan Australia Indonesia Leadership Program dalam tema Future Cities tahun 2017. Halo, selamat pagi Bapak Andi. Pagi, Ulia ya panggilannya. Ya. Oke. Ya Bapak, mungkin langsung saja bisa menyampaikan materinya. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, saya izin share ya. Prof ini yang saya hormati dan saya banggakan, salam kenal sekali lagi, dan my pleasure lah to be in this forum ya. Mas Agung, Mas Iwan. Terima kasih, salam kenal juga. Terima kasih juga atas kolaborasinya. Ya, nice to see you. Saya pikir IAP Jateng ini salah satu andalan IAP lah ya, kami punya 31 pengurus provinsi ya, jadi role model lah ya untuk IAP provinsi yang lain gitu, dan saya pikir tetap diteruskan kinerja yang baik ini, dan tentu saja kolaborasi dengan ASPI Jateng itu sangat penting dalam upaya kita agar lulusan-lulusan prodi PWK kita bisa semakin banyak yang kemudian memutuskan karir hidupnya sebagai seorang profesi planner. Lalu juga saya tidak ingin ketinggalan menyapa semua sivitas akademika, teman-teman
UNS dan satu lagi apa ya Gungnya tadi ya? ITNY. ITNY, Jogja. Ya, Jogja ya. Jogja Oke. ya. Para dosen yang hadir juga terima kasih atas kesempatan ini bagi kami dari profesi untuk berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan praktik kepada adik-adik kita mahasiswa. Kalau tadi saya nggak salah, ini kira-kira mahasiswa-mahasiswinya angkatan baru ya, Bu? Ya, tahun pertama Lengkap tahun nih kok. Oh, lengkap. Ini angkatannya lengkap ya, mulai Sip. tahun awal sampai tahun akhir kita undang Baik. semua. Terima kasih. Jadi adik-adik mahasiswi PWK yang saya banggakan, ini kami dari profesi ya. Jadi kalau teman-teman membayangkan profesi itu seperti apa, mungkin kalau tengok sedikit gitu ya ke teman-teman yang ikut pendidikan S1 hukum, sudah lulus SH, terus mau jadi apa ya? Mau jadi hakim, mau jadi lawyer, pengacara, atau mau jadi notaris, gitu-gitu ya. Nah, planner itu pun seperti halnya hakim, pengacara, notaris, ia adalah sebuah profesi, gitu ya. Nah, jadi di sini saya ingin menggunakan waktu untuk bercerita tentang profesi ini, gitu ya. Mungkin ada teman-teman mahasiswa yang sudah dengar gitu ya dan sudah pernah bertemu gitu, tapi ingin saya memberikan gambaran yang komprehensif. Nah, kenapa saya kemudian mengambil judul Being Planner is Matter? Karena cukup sedikit ya teman-teman yang nanti lulus kemudian memilih karirnya sebagai profesional di bidang planner ini. Mungkin karena ketidakjelasan, apa sih gitu profesi ini, tugasnya apa gitu ya. Lalu mungkin juga karena tawaran-tawaran pekerjaan di tempat lain ya. Nah, itu yang kami mencoba memberikan informasi lah ya. Semoga nanti teman-teman yang mau lulus dan akan lulus itu bisa untuk oke deh kita coba profesi ini. Nah, saya memulai dengan satu kutipan ya yang saya pikir ini dipopulerkan oleh Ibu Eleanor Roosevelt sekitar tahun 87 ya. Jadi ceritanya itu di US itu ada mungkin kayak kita sekarang ya. Banyak yang tapi dulu nggak ada medsos ya. Pembicaraan di warung-warung kopinya sana itu lebih bicara orang gitu ya. Jadi yang kita bicarain orangnya. Oh, artis ini make apa ya? Mobil apa? Mercy gitu atau Ferrari gitu ya. Nah, sebenarnya diawali oleh pemikiran Socrates. Jadi Thomas Buckle ini membagi ada 3 kelas katanya peradaban society itu. Jadi ada orang yang paling rendah mutu diskusinya itu adalah orang yang bicaranya tentang orang itu sendiri gitu ya, atau temennya, atau istilah kita mungkin gosip ya. Nah, yang agak mending adalah orang yang membicarakan event. Jadi ada satu peristiwa, misalnya pembukaan jalan tol Semarang Solo gitu. Nah, yang dibicarakan pembangunannya. Oh, yang meresmikan Pak Jokowi. Oh, yang bangun PT Jasa Marga. Oh, jadi itu seperti itu sebagai contoh. Nah, yang paling maju menurut Buckle ini adalah orang-orang yang bicara tentang gagasan, bicara tentang ide, ya, di balik peristiwa itu atau di balik yang dibicarakan oleh orang itu. Jadi we don't talk about the singers, but we talk about the song and what's the idea behind the song gitu ya. Nah, jadi ketika kita berada di tempat akademik seperti ini, Civitas Akademika itu diharapkan juga lebih banyak
berdiskusi, membuka ruang-ruang kolaborasi, bicara tentang ide gagasan untuk lebih baik dan lebih baik lagi. Karena hakikat ilmu adalah untuk mencari kebenaran, mendekati kebenaran dari satu fenomena atau satu peristiwa. Jadi strong minds discuss ideas. Ya, saya sangat berharap adik-adik mahasiswa-mahasiswi di sini berani untuk memikirkan beyond dari apa yang mungkin teman-teman secara mental, saya kan masih mahasiswa gitu ya, atau saya masih di tingkat 1, masih di tingkat 2. Tapi cobalah ya untuk berani, karena kita, menurut saya, bangsa ini membutuhkan banyak sekali orang-orang yang mau memikirkan ide dan gagasan itu. Nah, kalau boleh saya bertanya, kalau biasanya ini offline saya pasti akan tunjuk adik A atau B. Planner itu yang mana? Yang gambar di sebelah kiri atau gambar yang di sebelah kanan gitu. Ya. Mungkin, boleh ditunjuk kok Pak Andi. Oh boleh ya. Ditunjuk. Saya Nah, mau kan coba. Juga. Yang UNS mungkin Siva, tapi nggak lengkap apa gitu ya. Ada Siva? Ada Pak. Oke, Siva milih yang mana? Planner itu yang main piano apa yang membelakangi kita lagi megang dirigen? Yang komposer. Komposer, oke. Kenapa? Karena kan kalau komposer itu dia mengatur banyak orang gitu, nggak cuma kalau pianis kan dia memainkan pianonya aja. Kalau komposer mengatur semua orang yang memainkan alat musik. Oke, good ya. Kamu tingkat berapa ya? Saya S1, baru 2020 sih Pak. Oke. Udah ini ya, udah bisa memahami bahwa planner itu nanti yang ngatur. Mudah-mudahan nanti kalau sudah berumah tangga jangan banyak ngatur-ngatur ya. Oke, bercanda ya. Yang dari ITNY saya mau coba Rizal SY apa gitu, karena saya nggak lengkap. Ada Rizal? Halo? Kalau Rizal belum, saya mau tanya Galih saja. Galih itu UNS apa ITNY ya? Oke, saya ganti ya, ganti. ITNY-nya saya pilih Rizal Syafi. Ada? Wah, nanti ini di absen loh, kalau pada nggak ini. Kalau nggak ada Rizal, siapa cowok lagi ya? Bentar. ITNY Gus Dianser. Siapa ini Gus Dianser? Ada? Oke. Nggak ada lagi, saya masih coba usaha deh. Saya mau pilih ITNY. ITNY belum ada wakilnya soalnya. Farlan Tam. Apa ini? Iya Pak. Ini Farlan. Iya. Farlan mau pilih yang mana? Planner itu yang mana? Saya komposer Pak. Komposer. Kenapa? Dikarenakan dia menjalankan dan mengatur ritme permainan dari seluruh instrumen-instrumen yang ada Pak. Oke. Sip. Ya, jadi kalau begitu kita tidak susah lagi ya. Terima kasih ya Farlan ya. Jadi kita tidak susah lagi untuk kemudian menerangkan siapa itu planner ya. Artinya adik-adik mahasiswa sudah tahu ya, kita akan bergerak ke kanan. Nah, sekarang pertanyaannya kan, untuk menjadi seorang dirijen atau komposer itu, apakah kita perlu mahir menggunakan piano, gitar, drum, saksofon, tamborin, atau apapun? Tidak kan ya? Tetapi kita mengerti di mana, kapan si pianis masuk, si gitaris masuk, supaya terjadi harmoni, supaya terjadi satu
alunan nada yang enak didengar dan bisa berkesan sampai message-nya kepada orang. Mau supaya happy berarti alunannya harus cepat, rock gitu atau pop rock. Tapi kalau lagi bersedih alunannya mungkin agak mellow. Nah, disitulah sebenarnya peran dari planner ya. Jadi dia harus bisa tahu kapan dia berhadapan dengan kawasan perkotaan, kapan dia berhadapan dengan kawasan pulau-pulau kecil, kapan dia berhadapan dengan kawasan rawan bencana, sehingga dia bisa memanggil siapa expert yang menjadi pendukung dari rencana yang dia buat. Ya. Jadi planner yang harus memanggil. Apakah perlu di lagu melo kita memanggil drummer gitu? Apakah di lagu rock malah kita tidak perlu drummer gitu misalnya? Nah, disinilah yang sering teman-teman orang menganggap bahwa ketika masih baru lulus S1, apakah dia sudah cukup atau belum cukup untuk bisa menjadi seorang komposer? Nah, yang menjadi kuncinya kalau menurut saya adalah pada saat studio yang kalian lakukan adalah satu simulasi realita kehidupan ya. Misalnya kalian mau bicara rencana pengembangan wisata atau rencana tata ruang misalnya, kalian kan bersimulasi di situ. Ada yang mungkin berpendapat sebagai seorang pengembang, pemerintah, masyarakat gitu ya. Sehingga ruang simulasi sudah di-create oleh kampus sehingga teman-teman bisa paham ketika kamu menarik garis dari A ke B, siapa yang terkena dampak, siapa yang diuntungkan, eksternalitas mana yang diinternalisasi, dan seterusnya. Nah, tetapi ketika kita di kehidupan nyata, simulasi-simulasi tadi mungkin tidak 100% sama gitu ya. Sehingga kita membutuhkan satu ruang waktu agar teman-teman yang sudah lulus bisa mengadaptasikan pemahaman dan keterampilannya waktu diterapkan di studio dengan dunia nyata. Nah, makanya di IAP itu ada yang ahli muda yang kita dorong kepada kawasan-kawasan yang kompleksitasnya rendah dan nanti semakin jam terbangnya tinggi, dia akan berhadapan dengan satu kawasan, satu sistem masyarakat, bahkan satu persoalan-persoalan yang konfliknya multi level, kita doronglah dia sebagai nanti ahli utama. Nah, itu sebenarnya basic dari si planner itu. Nah, jadi kalau teman-teman lihat kartun di sini, banyak orang mempersepsikan profesi kita adalah di mana sih pusat kota itu harusnya diletakkan gitu. Kan tanya ke siapa? Oh, tanyanya ke planner gitu. Nanti kalau sudah ditetapkan, tanyanya bangunnya siapa? Oh, arsitek gitu ya. Jadi kita selalu punya peran yang sama. Kenapa alasannya di situ? Kita yang harus bisa jawab. Dalam rangka kita mencari itu, kita mengumpulkan orang. Oh, kita ambil sticky note ke pendapat si ahli geografi begini, pendapat ahli kehutanan begini, pendapat ahli yang lain begini. Ayo kita cari di mana the best location misalnya. Nah, itu yang teman-teman bisa bayangkan ketika lulus, kalian akan berhadapan dengan situasi tersebut. Sehingga syarat untuk menjadi seorang planner, kepribadiannya itu harus terbuka. Dia kupingnya itu harus mau mendengar. Karena at the end, dia juga yang akan meramu, mensintesiskan. Semua pendapat itu menjadi satu pendapat yang konklusif. Jadi tidak ada pendapat yang konklusif kalau kita tidak mau mendengar. Nah, itu syarat utama. Berlatihlah kita mendengar, berlatihlah kita memahami bahasa-bahasa ahli-ahli yang lain, sehingga ketika kita berkomunikasi dengan mereka, tidak roaming, kita bisa nyambung. Gitu ya. Nah, dari sejarahnya, planner itu, kalau saya boleh ambil milestone-milestone pentingnya, ada namanya JM de Cesares ini.
Casares ini itu yang membuat buku namanya The Principles of Planology gitu ya dalam bahasa Belanda. Nah, di situ dia sudah mengatakan bahwa kenapa dia pakai kata planologi? Karena sebenarnya tidak cukup waktu itu, karena arsitek waktu itu yang duluan berkembang untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan perkotaan. Jadi arsitektur writ large itu beyond dari arsitek. Dan tidak hanya bicara technical dari buildingnya, teknis bangunannya, tapi juga harus bisa desain itu merangkul atau mempertimbangkan bagaimana peradaban waktu itu. Karena itu ada revolusi industri yang merubah tatanan kehidupan di Eropa pada saat itu. Nah, jadi planologi sebenarnya adalah ilmu terapan yang merekayasa tempat untuk segala sesuatu dan segala sesuatu pada tempatnya. Atau saya kutip, a place of everything and everything in its place. Jadi tadi yang disampaikan teman-teman kita yang mahasiswa-mahasiswi tadi, bahwa betul kita yang harus mengatur. Tapi sometimes we only have power of mind. Jadi kita punya gagasan, kita punya kekuatan pikiran, tetapi kadang kewenangan pikiran kita, kewenangan untuk memutuskan bukan di kita. Kecuali kita kemudian memilih untuk menjadi pejabat publik atau aparatur sipil negara. Nah, pakailah prinsip planologi ini ke dalam praktek sebagai pengambil keputusan. Tetapi kalau kita di luar pengambil keputusan, kita yang memberikan advice, kita yang memberikan pendapat keahlian, maka pergunakanlah kekuatan gagasan, kekuatan keilmuan kita. Dan jangan pernah mau diamputasi oleh kepentingan-kepentingan golongan, oleh kepentingan-kepentingan pihak-pihak yang hanya mencari keuntungan. Makanya planner itu dalam bukunya John Friedman dikatakan sebagai the guardian of public interest. Jadi penjaga kepentingan publik. Nah, makanya teman-teman yang punya idealisme, ingin membuat kota kita lebih maju, lebih teratur, lebih tertib, lebih humanis, disinilah teman-teman bisa mengembangkan gagasan itu melalui belajar dulu di S1, nanti belajar di S2, berpraktek sebagai planner, sehingga kemudian kita punya banyak sekali gagasan-gagasan untuk membuat kota kita lebih baik. Gagasan membuat desa-desa kita menjadi lebih produktif dan mensejahterakan para petani, para nelayan, pekebun, dan seterusnya. Jadi saya harapkan itu bisa menjadi dorongan buat kawan-kawan ya. Nanti saya akan memberikan waktu kepada Mas Opi, Direktur Eksekutif IAP, apa peluang yang baru dari adanya Undang-Undang Cipta Kerja dari planner ya, supaya kemudian teman-teman bisa lebih paham secara prakteknya seperti apa. Nah, lalu di secara internasional kita berada dalam satu kodifikasi atau klasifikasi yang namanya CPC 86741 atau Central Product Classification. Kalau di Indonesia mungkin namanya KBLI ya, klasifikasi baku ya, lapangan usaha. Cuma kita di KBLI kita belum mengadopsi yang UNCPC ini. Nah, di situ dikatakan bahwa kita itu berbeda dengan arsitek, engineering, dan integrated engineering services. Kita satu rumpun dengan arsitektur lanskap. Tugas kita adalah layanan bagaimana kita mengerjakan yang namanya land use, guna lahan, pemilihan lokasi, bagaimana pengaturan dan utilisasi dari infrastruktur, sistem jaringan jalan, dan juga sampai kepada maintenance dan mengkoordinasikan pembangunan perkotaan. Di ASEAN, kita lagi dalam tahap pembicaraan untuk menjadi seperti ASEAN Registered Professional Town Planner.
ya, tapi ini prosesnya masih panjang karena kita tidak ingin justru tenaga kerja di kita malah menjadi penonton gitu ya. Tapi kita mau nggak mau harus siap dengan free labor ini, free labor market, sehingga kita kemudian tidak menjadi minderan dalam tanda kutip itu. Nah, IAP bertugas untuk meningkatkan kapasitas teman-teman. Di internasional kita juga menjadi bagian dari ISOCAP, International Society of City and Regional Planner. Kebetulan saya juga menjadi scientific committee untuk ISOCAP dengan 6 dari negara lain juga kita bicara di situ. Nah, lalu secara nasional yang saya ingin sampaikan bahwa konstitusi kita pasal 28 ayat H disebutkan negara wajib menjamin hak warga negara untuk bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat. Disitulah harusnya profesi kita masuk. Layak huninya dan lingkungan yang baik dan sehat. Oke? Nah, jadi secara konstitusi harusnya ada turunan undang-undang profesi yang saat ini masih kita upayakan. Kalau sekarang yang menjadi acuan kita adalah di bidang usaha kita sudah diatur dalam Undang-Undang Jasa Konsultasi dan Konstruksi, dan di okupasi kerja kita di-handle oleh SKKNI. Jadi ada standar kompetensi kerja. Jadi masih sangat teknis, tapi dalam konteks kita level di undang-undang kita belum ada. Nah, di PP Cipta Kerja, di Undang-Undang Cipta Kerja dan PP turunannya kita sudah mendapatkan tempat. Itu yang teman-teman harus tahu update-nya. Nanti mungkin Mas Opi kalau sudah ada sama kita nanti bisa menjelaskan bagaimana di PP 15 di PP 21, PP 5 dan PP 4 kita memang sudah mendapatkan tempat. Oke. Nah, ini pendekatan dari planning menurut saya nanti banyak dibahas di kampus apakah kita masuk ke dalam proses yang interdisciplinary atau bahkan transdisciplinarity. Ini yang kita sudah petakan dari policy making sampai ke jasa konstruksi kita bisa kerja, dan dari level nasional sampai ke level individu kita juga bisa bekerja untuk itu. Nah, ini beberapa okupansi kerja kita, ada yang di instansi pemerintah, ada yang di konsultan perencana, ada yang di NGO. Bahkan ada yang kita dorong untuk sebagai planner itu sebagai seorang firma sendiri, ya. Itu yang kita harapkan ke depan. Nah, lalu setelah ini saya ingin menyampaikan bahwa setelah tahun 2020 kita harapkan akan banyak produk-produk kita yang digital data driven. Dulu zaman saya kuliah masih 2 dimensi, lalu di era 2000-an awal, 2010-an sudah mulai ada visualisasi, membuat 3D, ada memasukkan SketchUp dan seterusnya ya. Nah, sekarang 2020 data itu tidak lagi manual, tidak lagi hanya digital data, tetapi juga nanti terkait dengan big data. Jadi teman-teman mahasiswa sekarang harus siap melompat ke arah digital data driven simulation ini. Nah, ini perbandingan jumlah planner saja, harusnya idealnya kita tuh punya 14.000 ahli PWK. Saat ini di IAP baru terdaftar 3.100. Berarti masih ada 4 kali lipatnya nih. Jadi makanya teman-teman kalau di sini mungkin sudah ada berkumpul sekitar berapa ya? 150-an atau 180-an. Kalau bisa setengahnya saja di provinsi ini kita sudah bisa nambah 100 orang gitu ya. Nah, mudah-mudahan teman-teman mau semuanya untuk bergabung di profesi ini. Nah, ini kelihatan sekali supply kita hanya 2.100 dengan asumsi 40% hanya 840 orang per tahun. Sementara kebutuhan instansi pemerintah baik pusat, provinsi, kabupaten, kota maupun private sector maupun
lembaga donor dan NGO serta konsultan, itu demand-nya sampai 1.000 sampai 1.500 perencana per tahun. Jadi kebayang kalau sebenarnya kalau semua berprofesi, kebutuhan itu akan terpenuhi. Nah, ini remunerasi minimal planners ya sebagai TA karena kita sama-sama di jasa konstruksi. Jadi teman-teman bisa bayangkan nih, oh kalau kalian baru lulus, pengalaman 1 tahun kerja di perusahaan konsultan, itu bisa mungkin gajinya sekitar 18 juta gitu ya. Nanti potong pajak sama keuntungan perusahaan ya. Nah, lalu wah Pak Iwan itu berapa ya kira-kira? Nah, bisa juga dihitung dari sini nih. Atau Mas Andi atau siapa lah gitu ya. Nanti bisa kalian bisa bayangkan, oh ternyata makmur juga ya. Walaupun nanti dalam prakteknya banyak yang IAP lakukan untuk memperbaiki ekosistemnya supaya lebih sehat. Nah, ini dalam jasa konstruksi saya tadi sampaikan. Nanti Mas Opi bisa menjelaskan lebih detail. Dulunya kita di bawah tata lingkungan, yang ini yang hijau, kita sekarang ke perencanaan kawasan. Ya. Jadi itu yang bisa dijelaskan, ini sebaran dari pengurus provinsi, dan nanti ini acara kita ISO Cup waktu tahun 2019, ada 700 lebih peserta dari 44 negara, dan menghasilkan deklarasi Jakarta. Dan pertama kali di Asia Tenggara. Ya. Ini berbagai acara IAP, nanti silahkan untuk mengikuti. Tadi seperti saran Prof. Winnie, kita welcome. Sebenarnya IAP juga ada student members untuk tingkat 4 gitu ya. Jadi supaya mereka lebih banyak diwarnai oleh pengalaman-pengalaman dari para praktisi. Ini juga pendidikan profesi menerus kita siapkan. Kita punya rapor, nanti setelah lulus ikut seminar apa saja, ikut training apa saja gitu ya. Nanti kita kembangkan ini dulu dengan Mas Raka. Mas Raka sekarang aktif jadi Sekjen IAP Jateng, tapi masih kita butuhkan juga di IAP Pusat untuk mengembangkan CPD yang berbasis aplikasi gitu ya, namanya Moodle. Jadi nanti teman-teman bisa mengakses dari Google, Android, atau iOS bagaimana perkembangan ini. Cuma ini tertahan karena COVID, jadi ada pendanaan dari luar yang masih dipending untuk itu. Ini road kita untuk menjadi professional planner. Nanti kita akan membenahi melalui LSP kita cara-cara kita memastikan kualitas atau mutu dari si planner itu. Dan ini yang kami diskusikan dengan ASPI, bagaimana IAP juga bisa menjadi kayak bekerja sama tentu dengan ASPI mengakreditasi prodi-prodi yang baru. Karena prodi-prodi ini harus punya kesetaraan dalam mata ajar sehingga lulusannya nanti bisa langsung kita serap atau kita istilahnya masuk ke pendidikan profesi langsung kita serap sebagai perencana bersertifikat. Nah, ini harapan kita tentu saja ke mahasiswa-mahasiswi, berpikirlah kreatif dan inovatif, terampil dalam pengelolaan data digital, dan berorientasi pada masalah. Ingat ya, kalau membicarakan masalah betul 50% dari solusi, tetapi jangan berhenti di situ. Aktif dan responsif terhadap permasalahan pembangunan, khususnya yang terkait dengan bidang kita, dan perbanyak gerakan moral dan berpihak pada kepentingan yang lemah atau vulnerable group. Ya, itulah mahasiswa-mahasiswi. Jadi jangan mau dipolitisir, tapi gerakan moral itu penting, dan be agile ya, aktiflah merespon berbagai pembangunan. Contoh pembangunan IKN gitu ya, ibu kota negara, kan sudah ada di sosmednya Pak Menteri Bappenas. Diresponlah, bebas kok, kita negara demokrasi. Dan tunjukkan bahwa pembahasan kalian adalah pembahasan anak-anak planner, anak-anak PWK gitu. Dan bergaullah dengan kami di Jateng, ada IAP Jateng, mungkin bisa mendapatkan banyak masukan untuk itu. Nah, sebelum saya tutup, mungkin ada Mas Opi bisa memberikan sedikit tentang pasca Undang-Undang Cipta Kerja, apa saja
peluang-peluang kita sebagai organisasi profesi. Ada Mas Opi di sini? Hadir. Oke. Nanti teman-teman, Prof ini, Mas Agung, dan Pak Iwan, ini saya mau minta waktu untuk menambahkan pasca Undang-Undang Cipta Kerja, apa peluang-peluang profesi kita untuk bekerja dan bagaimana implikasi dari UU CK ini agar adik-adik mahasiswa juga bisa ikut aktif berkontribusi dalam diskursus mengarahkan praktek-praktek perencanaan kita ke depan. Silakan Mas Opi. Ya, terima kasih Pak Ketua IAP. Selamat pagi Ibu Vini, Pak Agung, Ibu Bapak yang lainnya. Maaf saya bisa menyebutkan satu-satu. Adik-adik juga sekalian, saya sebetulnya juga nggak senior banget sebetulnya. Jadi baru-baru lulus juga saya. Nah, mungkin seperti yang tadi saya disampaikan oleh Pak Andi, saya juga ingin menambahkan kali ya sedikit apa-apa yang tadi disampaikan oleh Pak Andi mengenai apa sebetulnya ini sudah ya, udah sini. Sebelumnya saya ingin juga menyampaikan apa sebetulnya pekerjaan dan profesi sebetulnya. Sebelum saya tadi ingin menyampaikan apa yang diamanatkan oleh Pak Andi. Jadi kalau misalnya adik-adik atau Bapak Ibu semua ketika mendengar nama Habibie misalnya, Pak Habibie, almarhum Pak Habibie gitu. Yang pertama kali diingat itu apa? Beliau sebagai presiden atau beliau sebagai ahli dirgantara misalnya. Atau siapa ya, misalnya Ridwan Kamil gitulah ya. Ada orang yang kenal, oh dia tuh arsitek gitu. Arsitek yang jadi gubernur atau gubernur yang jadi arsitek gitu kan. Nah itu sebetulnya dalam hal ini menjelaskan perbedaan antara pekerjaan dan profesi. Jadi sebetulnya satu pekerjaan itu belum tentu profesi, tapi kalau misalnya profesi bagian dari pekerjaan. Nah ada kalanya suatu pekerjaan menjadi sebuah profesi, gitu ya. Ada kalanya juga bukan. Nah mungkin di sini saya sedikit menyampaikan keterangan bahwa okupansi atau dalam hal ini pekerjaan gitu, ini berbicara kepada kegiatan ekonomi dilakukan seorang secara rutin untuk mendapatkan penghasilan gitu. Jadi dalam hal ini pekerjaan yang mendapatkan istilahnya penghasilan gaji lah gitu ya. Tapi kalau profesi menuju kepada pengetahuan dan keprofesian. Jadi di sini penting yang digarisbawahi adalah sebetulnya pengetahuan dan profesi. Nah, ada lagi sebetulnya perbedaan yang paling dapat kita lihat secara jelas di sini antara pekerjaan dan profesi itu, selain tadi berbicara mengenai kegiatan yang menghasilkan penghasilan gitu ya. Nah, yang satu lagi itulah membutuhkan tingkat pengetahuan dan pakaran gitu ya dalam bidang tertentu gitu. Itu yang penting, bidang tertentu. Jadi kalau kita mendeklarasikan diri saya sebagai profesi planner gitu ya. Nah, itu tuh juga berkonsekuensi harus memiliki pengetahuan dan kepakaran di bidang planning tentunya. Nah, yang kedua adalah kode etik sebetulnya. Kalau di sini bahasa yang biasa kita gunakan gitu ya di Indonesia misalnya kode etik. Suatu pekerjaan belum tentu punya kode etik gitu. Kalau profesi pasti punya kode etik. Dan kode etik itu ibaratnya kita bawa gitu terus dalam seluruh kegiatan kita. Nah,
yang selanjutnya adalah ada menerus gitu, ada kegiatan apa namanya peningkatan kapasitas menerus gitu. Tadi Pak Ketua IAP menyebutkan ada CPD ya, Continuous Professional Development. Jadi itu kalau kalau istilah sekarang itu pendidikan keprofesian berlanjut. Jadi sesuatu yang memang harus kita terus update khazanah pengetahuannya gitu ya. Nah, terus juga diatur oleh negara gitu ya. Ya, di sini ada beberapa peraturan, mungkin peraturan pemerintah atau undang-undang bahkan atau peraturan menteri gitu yang mengatur tentang bagaimana suatu profesi dijalankan. Nah, terus bagaimana dibayar lah istilahnya atau bahasanya. Nah, kalau misalnya pekerjaan ya hasil yang kita hasilkan misalnya suatu produk, suatu dokumen, suatu benda misalnya. Nah, itu dinilai menjadi dasar dari kita diberikan imbalan jasa gitu. Kalau misalnya profesi kita dibayar berdasarkan dengan kemampuan dan pengetahuan. Nah, juga membutuhkan pendidikan, jalur pendidikan yang formal gitu ya. Terus juga yang yang penting juga di sini adalah berbicara mengenai kemandirian dan tanggung jawab. Jadi dalam hal ini tadi mungkin Pak Ketua yang menyampaikan sempat bahwa kita itu sebagai planner harus berada menjaga kepentingan publik gitu, guardian of public interest gitu. Nah, itu bukti bahwa sebetulnya kita itu independen gitu dan bertanggung jawab. Jadi harapannya ketika menjelaskan mendengar penjelasan tadi Pak Andi, harusnya di kepala itu udah bisa membedakan apa itu pekerjaan dan apa itu profesi gitu. Nah, seperti ini misalnya apa yang bisa planner kerjakan. Tadi sudah disampaikan gitu. Nah, ini ada beberapa yang sifatnya memang pekerjaan gitu. Pekerjaan itu dalam hal ini sebagai tenaga ahli di konsultan itu salah satu pekerjaan saja gitu sebetulnya. Bukan profesi konsultan gitu. Lebih tepatnya profesi itu adalah perencana wilayah kota misalnya. Perencana. Nah, tapi kebetulan misalnya saya sebagai konsultan, kebetulan saya sebagai ASN, kebetulan saya sebagai dosen, kebetulan saya asisten misalnya tenaga ahli dan lain-lain, atau seorang bupati, seorang presiden gitu. Nah, itu okupansi. Layaknya kalau tadi saya contoh di awal misalnya Pak Habibie itu secara profesi dia adalah misalnya ahli dirgantara lah ya misalnya. Tapi beliau berokupansi pekerjaan waktu itu sempat menjadi seorang presiden. Nah, kira-kira itu yang menjadi pembuka di awal. Nah, masuk kepada apa yang tadi diamanatkan oleh Pak Andi, bahwa apa aja sih sebetulnya peluang-peluang yang bisa kita manfaatkan lah ya gitu. Ketika kita berprofesi sebagai perencana gitu. Jadi menjadi konsultan gitu kan, yang mungkin beberapa adik-adik di sini kenal gitu ya, ada seniornya, mungkin ada ini yang bekerja sebagai konsultan atau sebagai konsultan individual misalnya di Pemda atau di kementerian misalnya gitu. Nah, itu hanya salah satu dari banyak ini. Nah, ini keterbaruan ini hasil dari kita sama-sama tahu ya, adik-adik juga ada Undang-Undang Cipta Kerja ya, 11 tahun 2020. Nah, Undang-Undang Cipta Kerja ini diturunkan lah ya, dioperasionalisasikan dalam bentuk peraturan pemerintah. Nah, saya coba bahas satu-satu gitu ya, meskipun banyak gitu ya sebenarnya. Nah, ini ada PP 14 tahun 2021 tentang jasa konstruksi.
Nah, di sebelumnya juga tadi sudah disampaikan juga bahwa IAP ini dalam hal ini IAP ya, tahun 2020 kemarin diakreditasi oleh PU gitu ya, dan kita menjadi asosiasi profesi terakreditasi. Jadi kalau misalnya tadi saya sampaikan di awal bahwa bedanya pekerjaan dan profesi, salah satu syarat untuk disebut profesi itu adalah sebetulnya memiliki organisasi profesi. Jadi kalau misalnya adik-adik ingin bercita-cita ingin menjadi seorang profesi planner gitu ya, jangan khawatir gitu, IAP sudah ada gitu, bahkan ada tahun 1971, berarti tahun ini tuh kita 50 tahun, jadi memang sudah ada juga gitu, sudah lama gitu ya. Jadi nah tetap ditambah lagi dengan proses akreditasi kita kemarin di PU, kita sudah terdaftar di negara gitu ya, sebagai asosiasi profesi di bidang jasa konstruksi. Nah, ada perubahan dari PP 22 tahun 2020 tentang jasa konstruksi tadi ya, dirubah dengan PP 14 tahun 2021 tentang klasifikasi tenaga kerja konstruksi. Jadi dalam hal ini perencanaan wilayah dan kota ini merupakan klasifikasi tersendiri gitu di bidang jasa konstruksi. Jadi dalam tanda petik kalau dulu ya, sebagai sebagai info juga buat adik-adik juga, bahwa dulu perencanaan wilayah dan kota itu masuk ke dalam tata lingkungan. Tata lingkungan berbarengan dengan landscape dan lain-lain sebetulnya. Nah sekarang karena sebetulnya kita itu prinsipnya lebih besar lah daripada itu gitu ya, maka dijadikan suatu klasifikasi tenaga kerja sendiri gitu di PU. Dan jadi kita tuh sama lah, kerjaan kalian profesi kalian apa, arsitek, apa sipil, siapa planologi atau perencana wilayah dan kota. Jadi sekarang itu udah sejajar gitu ya, kita itu udah bisa bilang bahwa kami adalah tenaga kerja perencanaan wilayah dan kota, kira-kira gitulah kalau ini. Nah, jadi nanti mungkin bisa sama-sama cek teman-teman mahasiswa juga di PP 14 2021 pasal 28C ya. Di situ ada perencanaan wilayah dan kota yang baru. Nah, nanti di perencanaan wilayah kota itu ada subspesialisasi klasifikasi gitu. Ada perencanaan wilayah, ada perencanaan kota, dan ada rancang kota. Jadi urban design juga sebetulnya masuk ke dalam klasifikasi tenaga kerja konstruksi gitu. Itu kira-kira sari dari adanya PP 14 2021 gitu ya. Nah, di dalam PP tersebut juga kita harus ada pengembangan keprofesian berkelanjutan gitu ya. Yang tadi itu bahwa ketika suatu profesi itu harus memiliki pendidikan yang menerus gitu ya, harus terus diupdate terus. Dan ini memang diwajibkan kembali gitu dalam PP 14 tadi gitu, bahwa harus ada kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Nah, kalau di IAP nama yang terkenal itu adalah CPD. CPD itu Continuous Professional Development gitu ya. Jadi ya sama sih, pengembangan keprofesian berkelanjutan. Nah, di sini kegiatan pengembangan ini diselenggarakan oleh, nah ini kan kita lihat asosiasi profesi. Jadi apa yang diamanatkan oleh pemerintah dalam hal ini kepada IAP sebagai asosiasi profesi adalah harus melaksanakan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan di bidang perencanaan tentunya. Nah, sebagai info, jadi kalau teman-teman main di Instagram pastilah ya gitu. Nah, kalau sekarang bisa juga sambil research namanya Ikatan Ahli Perencanaan. Nah, itu ada
ada medsos kita, ada Instagram. Nah, di situ ada kegiatan-kegiatan yang sebetulnya bisa kalian ikuti gitu ya. Nah, di situ termasuk merupakan CPD tadi itu, pengembangan keprofesian berkelanjutan. Karena CPD ini berbentuknya bisa pelatihan, bisa webinar, bisa workshop, bisa ya pelatihan-pelatihan yang lain gitu ya. Nah, termasuk juga jangan berkecil hati gitu ya, bahwa kami juga IAP memperhatikan pentingnya memperkenalkan profesi ini kepada mahasiswa, sehingga banyak kegiatan IAP yang dikhususkan untuk teman-teman mahasiswa gitu. Kita ada namanya bidang Young Planning Profesional, PPP, YPP ya. Juga di situ banyak kegiatannya tuh. Jadi bisa ikut di situ gitu. Atau juga bisa, bahkan kalian sebetulnya bisa mendapatkan kartu khusus, kartu keanggotaan IAP student member gitu ya. Jadi kalian yang mahasiswa, khususnya sih sebetulnya mahasiswa semester 6 gitu ya, 6, 7 dan sebelum lulus gitu ya, itu bisa mendapatkan keanggotaan keanggotaan student member gitu, mahasiswa gitu ya. Pasti beda gitu nanti, harusnya misalnya yang lain iurannya berapa, kalian itu diskonnya banyak lah. Terus juga nanti kalau kita ada kegiatan-kegiatan, kalian bisa mendapatkan beberapa diskon. Misalnya nanti kita YAP mengeluarkan merchandise misalnya gitu, itu nanti kalian ada diskon. Misalnya itu. Jadi kembali lagi ke awal bahwa pengembangan keprofesian berkelanjutan ini juga harus dilakukan oleh IAP, dan IAP selama ini telah melaksanakannya gitu ya. Jadi jangan khawatir gitu tentang IAP dalam hal CPD ini. Itu 2 poin yang perlu saya sampaikan dari adanya PP 14 gitu ya. Nah, yang kedua ada PP 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berbasis risiko. Nah, sebetulnya juga berhubungan dengan PP 6 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah. Jadi ini ada 2 PP yang sama gitu ya, kira-kira bahasanya ya gitu. Tapi yang satu di daerah, satu yang umum. Nah, mungkin juga saya sedikit ingin mengingatkan juga teman-teman mahasiswa juga ya sama lah ya, mungkin juga ada di beberapa teman-teman yang mungkin sempat ikut turun ke jalan gitu ya untuk Omnibus Law dan seterusnya gitu kan. Nah, yang menjadi poin waktu itu adalah bagaimana perizinan ini dipermudah lah kira-kira gitu. Nah, dipermudahnya seperti apa gitu ya. Nah, diatur dalam PP, peraturan pemerintah ini gitu salah satunya. Nah, jadi perizinan itu didasarkan dengan risiko. Nah, bagaimana? Untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha, pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan dasar, perizinan berusaha, dan perizinan berusaha berbasis risiko. Nah, bagaimana persyaratan dasar itu? Nah, persyaratan dasar itu adalah, yang pertama adalah kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Jadi misalnya adik-adik mau bikin warung kopi gitu ya, atau mau bikin toko baju lah gitu ya. Nah, misalnya itu syarat pertama yang harus dipenuhi adalah sesuai tidak dengan kegiatan pemanfaatan ruang yang diatur dalam rencana tata ruang. Nah, itu menjadi penting akhirnya gitu ya. Baru setelah itu persetujuan lingkungan dan persetujuan bangunan dan gedung. Nah, jadi sebetulnya kalau melihat dari ini, bagi mungkin teman-teman yang juga baca-baca tentang pro kontra Omnibus Law, sebetulnya perizinan dipermudah. Nah, kalian sebagai planner harus lebih paham lebih dalam bahwa sekarang gitu perizinan itu tidak sangat
penting posisi rencana tata ruang tadi itu gitu. Yang sebetulnya rencana tata ruang itu nanti kita teman-teman juga yang ikut menyusun gitu sebagai planner. Jadi posisi kita sebagai planner sangat penting gitu dalam proses pembangunan di negeri ini ke depan gitu. Jadi ketika misalnya ada investasi misalnya kegiatan tertentu gitu ya, itu tidak akan terjadi ketika dia tidak sesuai dengan kegiatan pemanfaatan ruang. Nah, justru sebetulnya yang selama ini kita selalu beranggapan, wah tata ruang mah nggak dianggap, itu kan yang penting mah nanti izinnya bisa lancar keluar gitu kan. Nah, sekarang secara undang-undang bahkan secara diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja adalah persyaratan dasar perizinan berusaha itu sebetulnya pertama adalah kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Nah, jadi ada satu peluang baru gitu ya dalam profesi perencanaan wilayah dan kota ini. Pertama adalah siapa yang menilai kegiatan ini sesuai atau tidak dengan kegiatan pemanfaatan ruang. Jadi di sini ada peluang baru kita sebagai profesi gitu ya. Misalnya saya sebagai pengusaha, saya mau bikin pabrik tempe lah misalnya gitu ya. Terus ketika saya menunjuk di lokasi A gitu ya. Nah, ternyata ketika di lokasi A itu misalnya ada aturan mengenai boleh kegiatan A, B, C, tidak boleh kegiatan A, B, C. Boleh tapi dengan syarat A, B, C gitu. Nah, itu kita sebagai planner yang lebih tahu tentang pemahaman tentang perencanaan gitu akan menilai apakah kegiatan itu sesuai dengan tidak atau tidak gitu ya. Nah, itu kira-kira di awal. Yang kedua adalah perizinan berbasis risiko. Nah, berbasis risiko ini nanti itu kegiatan itu diklasifikasikan menjadi risiko rendah, risiko menengah rendah, risiko menengah tinggi, dan risiko tinggi. Jadi ada satu kegiatan yang ini berisiko tinggi nih untuk keselamatan masyarakat, untuk ini. Ada yang ini risikonya rendah untuk keselamatan, misalnya untuk lingkungan dan lain-lain. Nah, itu pun jika melihat pasal 16 nanti akan ada memverifikasi terhadap kegiatan yang berisiko menengah tinggi dan berisiko tinggi. Nah, ini dilakukan oleh siapa? Bisa ditugaskan seorang profesi ahli yang bersertifikat dan terakreditasi. Nah, kalau memang misalnya dalam hal ini hubungannya dengan perencanaan wilayah dan kota, yang pasti yang disebut dengan profesi yang bersertifikat ini atau terakreditasi itu adalah salah satunya adalah planner gitu ya. Nah, ini paling tidak di sini dari PP ini aja ada 2 peluang yang bisa kita manfaatkan gitu ya, atau peluang baru kita sebagai profesi perencanaan wilayah dan kota. Kira-kira itu. Nah, yang selanjutnya adalah PP 21 tahun 2021. Nah, ini harusnya anak-anak teman-teman mahasiswa ini harus minimal baca lah ya bagaimana ini PP 21 ini 2021 ini, karena ini berhubungan sangat erat dengan profesi planning gitu ya. Nah, di dalam PP ini salah satunya tadi kembali ke seperti yang di awal bahwa profesi penataan ruang itu harus mendapatkan pembinaan, dan pembinaan itu menjadi sebuah kewajiban sekarang ya. Nah, pembinaan profesi itu termasuk pengembangan profesi itu termasuk dalam pembinaan penataan ruang. Nah, pembinaan penataan ruang ini merupakan kewajiban pemerintah dalam hal ini ya. Nah, pengembangan profesi ini termasuk di dalam ASN dan non ASN. Misalnya, jabatan fungsional ini bagi senior-senior atau mereka-mereka yang berada di ASN misalnya gitu ya. Nah, ini tenaga profesional ada yang menjadi pendidikan profesi, ada yang melewati CPD tadi itu,
ada yang sertifikasi, ada pemberian lisensi perencana tata ruang. Nah, ini nanti sedang diatur dalam peraturan menteri ya, kira-kira gitu. Ini kira-kira pengembangan profesi ini akan dilakukan oleh berbagai macam lembaga ya. Ada kampus, ada organisasi profesi seperti IAP gitu kan. Ada pemerintah melalui standar kompetensi dan prosedur gitu. So, itu yang pertama. Kedua, nah di sini kembali lagi menjadi peluang baru gitu ya, bahwa di dalam PP ini ada nanti namanya forum penataan ruang. Nah, fungsinya apa? Fungsinya pemberian rekomendasi peninjauan kembali. Rekomendasi dalam penerbitan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang tadi saya sebutkan di awal. Misalnya satu kegiatan berusaha harus ada kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan forum inilah yang memberikan rekomendasi. Yang ketiga ada pengendalian pemanfaatan ruang, ada penetapan sanksi administratif kalau ada pelanggaran. Nah, juga kalau ada konflik, forum inilah yang menjadi fasilitator. Nah, dan namanya itu TKPD. TKPD itu singkatannya itu tim koordinasi penataan ruang di daerah. Jadi nanti forum penataan ruang ini merupakan pengganti dari TKPRD ya. Nah, siapa aja nanti di dalamnya? Nah, di dalamnya itu nanti kalau misalnya teman-teman lihat ada di pasal 238 nomor 3 itu keanggotaan forum tadi di atas, asosiasi profesi di sini gitu ya, salah satunya gitu ya. Jadi sebetulnya ketika kalian sebagai profesi gitu kan bisa terlibat di dalam forum penataan ruang juga gitu. Nah, itu tambahan lagi itu satu ya. Nah, ini tambahan lagi inspektur pembangunan namanya. Di dalam PP 21 juga ada kewenangannya itu ada pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang dan laut ya, juga sampai laut juga. Ada kita sampai meminta keterangan, kita membuat salinan dokumen, masuk ke tempat lokasi. Jadi kita tuh kayak semacam mengawasi lah. Jadi kalau misalnya di polisi ada inspektur pijai gitu. Nah, kita inspektur pembangunan. Nah, ini salah satunya itu kita mengawasi. Nah, inspektur di pasal 217 ini tadi kita lihat bahwa inspektur pembangunan terdiri dari non-aparatur sipil negara dan ASN. Jadi non-aparatur sipil negara ini sedang diatur oleh peraturan menteri, termasuk di dalamnya adalah profesi perencanaan wilayah dan kota. Jadi paling tidak itu contoh-contoh peluang-peluang baru kita sebagai profesi gitu ya. Nah, tadi mungkin saya cuma mengingatkan bahwa ada student member, kalian bisa coba ke IAP membership atau air.id, nanti kalian isi formulir di situ. Juga nanti ada Young Planning Profesional, kalian bisa ikut terlibat dalam acara-acaranya. Juga kita ada tiap Sabtu ya, kalau biasanya nanti siang itu ini ada 1 jam bersama senior planner, jadi kalian juga bisa dengar tuh senior berbicara tentang pengalaman-pengalaman apa gitu kan. Nah, juga IAP Talk. Nah, ini semuanya bisa kalian lihat di media sosial ya, info-infonya gitu ya. Atau di website kita juga ada. Silakan aja gitu follow, terus ikuti perkembangan apa-apa, kalau ada kegiatan silakan ikuti karena pembicara kita juga top-top lah gitu ya. Nah, mungkin itu Prof atau Pak Andi yang bisa saya sampaikan sementara. Silakan, mohon maaf kalau ada kurangannya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Andi dan Mas Opi yang telah menyampaikan materi pada pagi hari ini. Selanjutnya adalah sesi diskusi. Saya ingatkan kembali untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung menyampaikan pertanyaan di chat Zoom dengan
format nama, instansi, dan pertanyaan, atau bisa juga dengan raise hand dan nanti saya persilakan untuk bertanya. Untuk yang pertama, sudah ada pertanyaan dari Rizal Syafi dari ITNY. Perbedaan signifikan apa yang membedakan ahli perencana dan konsultan perencanaan? Mungkin dari Bapak Andi atau Mas Opi bisa menjawab. Terima kasih. Ya, terima kasih ininya pertanyaannya. Nah, ya tadi kalau misalnya mengikuti penjelasan saya di awal bahwa harus bisa membedakan dulu tuh apa kerjaan gitu ya, ada profesi gitu. Nah, dalam hal ini konsultan gitu, konsultan yang mungkin Bapak Ibu Pak teman-teman kenal itu salah satu pekerjaan gitu ya, salah satu pekerjaan. Butuh kalian ya, butuh kalian juga gitu. Tapi ketika kita berbicara profesi, keahlian inilah yang menjadi apa? Yang menjadi poin. Nah, tadi di slide saya juga ada perbedaan antara okupansi dan okupansi dan profesi. Nah, kalau saya coba ingatkan kembali ya perbedaannya tadi itu paling tidak memuat hal-hal seperti ini misalnya sebentar. Ya, jadi nanti kalian juga pelajari lagi bahwa ada bedanya perbedaan okupansi dan profesi. Jadi di sini kalau konsultan misalnya konsultan itu mereka akan diberikan imbalan berdasarkan dengan apa yang mereka produksi. Tapi ketika bicara ahli perencanaan kita akan bicara pengetahuan gitu ya. Bisa saja seorang ahli menjadi tenaga konsultan, bisa jadi gitu. Karena seorang ahli itu berokupansi atau melakukan pekerjaan sebagai konsultan. Gitu. Jadi konsultan itu salah satu dari pekerjaan yang bisa dilakukan oleh seorang profesi perencanaan wilayah dan kota. Nah, kira-kira gitu. Nah, perbedaannya apa? Ya perbedaannya di sini. Ada kode etik, ada pelatihan yang terus-menerus gitu kan. Nah, belum tentu harusnya gitu seorang lewat. Nah, seorang ahli itu harus terus-terusan melakukan pelatihan dan lain-lain gitu ya. Kira-kira itu mungkin ya. Ya, terima kasih Mas Opi. Untuk selanjutnya, ini tadi ada pertanyaan dari Bapak-Bapak, mungkin bisa langsung disampaikan pertanyaannya atau komentarnya. Oh, saya ya. Ya, terima kasih. Terima kasih Mbak Ulia. Ini saya kira satu pencerahan yang sangat luar biasa ya menurut saya bagi mahasiswa, khususnya ini merupakan nanti bukan hanya sekedar nilai tambah bagi mahasiswa, tapi juga nanti setelah lulus mahasiswa itu tentunya akan menjadi ada harapan gitu ya tentang profesi sebagai planner begitu. Cuman sedikit saja Pak Andi dan ini tentang saya ingin sedikit masih ada ini saya memperkenalkan diri, nama saya Bambang S. Pujantio, saya masih dosen baru Pak di UNS gitu. Jadi saya karena ketidaktahuan sedikit mau tanya gitu karena saya melihat saya selama ini tuh sebelum masuk di UNS yang saya tahu itu adalah tentang Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tenaga kerjaan itu kan di pasal 18 jelas itu bahwa sertifikasi profesi itu diberikan oleh BNSP itu berdasarkan undang-undang kalau nggak salah. Ini saya kira pasti ada kaitannya ini dengan IAP ini. Kemudian juga Undang-Undang 11 tahun 2014 tentang keinsinyuran gitu. Nah ini saya kira mungkin ada kaitannya dengan IAP ini yang mungkin memberikan semacam pengembangan keahlian planner mungkin yang mungkin bisa dihubungkan dengan nanti pemberian sertifikasi profesi oleh Persatuan Insinyur Indonesia atau oleh BNSP gitu. Itu
ini maaf karena saya ketidaktahuan aja gitu. Jadi saya sebetulnya ingin sedikit mendapat gambaran gitu. Hubungannya kaitannya bagaimana dengan BNSP dan juga dengan Persatuan Insinyur Indonesia. Karena sepengetahuan saya itu pemberi sertifikasi profesi dengan pemberi pelatihan atau pengembangan itu harusnya memang lembaganya berbeda gitu. Jadi supaya tidak terjadi overlap. Nah, saya kira kalau saya melihat sekilas tadi, memang ini adalah IAP ini semacam pengembangan keahlian gitu ya, semacam profesi atau sebagai lembaga pelatihan gitu yang lebih melatih alumni ataupun mahasiswa lebih tajam dalam hal berprofesi. Gitu. Sedangkan sertifikasi profesi mungkin apakah bentuknya ada diberikan oleh IAPI sendiri ataukah oleh lembaga lain gitu. Saya kira ini hanya sekedar ketidaktahuan saya dan mungkin sedikit pencerahan itu bagi mahasiswa. Saya kira itu aja Mbak Uya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Bambang. Mungkin ini bisa dijawab terkait sertifikasi profesi ya. Diberikan oleh BNSP atau dari yang keinsinyuran IAP. Monggo Mbak atau Mas. Ya. Baik. Makasih pertanyaannya. Jadi mungkin begini ya. IAP itu betul adalah organisasi profesi yang kemudian mendirikan LSP IAP atau LSP PWK. Sekarang sedang diakreditasi oleh diakreditasi oleh LPJK dan dilisensi oleh BNSP. PII memiliki BK, namanya Badan Kejuruan Teknik Kewilayahan dan Kota. IAP dan PII berdiskusi apa lingkup kerja dari insinyur di bidang teknik wilayah dan kota itu. Nah, sampai hari ini kita masih dalam tahap diskusi tersebut, walaupun dalam prakteknya banyak lulusan PWK yang mengikuti pendidikan profesi insinyur. Itu kita tidak larang ya, artinya bukan tidak larang, silahkan saja. Tetapi dalam profesi kita, planner, itu kita sudah punya cantolan di PP 21, di PP 14, mungkin tadi Mas Opi sudah ceritakan, sehingga kemudian yang kita perlu sinergikan dengan insinyur adalah seperti apa irisan dan seperti apa kesamaan dari profesi ini. Karena masalah perkotaan kan luar biasa banyaknya. Kita tidak mungkin hanya bisa diselesaikan oleh planner semata. Nah itu Pak, tujuan kita mendirikan jembatan komunikasi itu. Sampai hari ini seperti itu, Pak. Jadi yang bisa saya update ya. Nah, yang penting sekarang kita pahami bahwa perencanaan pun ada tekniknya. Merekayasa juga, tetapi ada dimensi sosial, dimensi budaya, ekonomi, bahkan lingkungan yang sudah masuk di dalam satu standar kompetensi kerja. Nah, tinggal nanti teman-teman insinyur bikin standar kompetensi kerja seperti apa. Jadi sekali lagi kalau lulusan kita mau berprofesi sebagai insinyur itu monggo saja. Kita pun sudah punya CPC tadi saya sudah jelaskan, kita sudah punya sendiri gitu. Ya, kita sudah punya international recognition-nya kita ada gitu ya. Engineer itu di CPC-nya beda sekali, dia di 8671, kita 8674 gitu. Nah, itu Pak, itu yang bisa saya sampaikan. Dengan ketua BK-nya Ibu Lana kita berkomunikasi, bahkan Bu Lana sekarang jadi Dewan Arsitek Indonesia. Jadi seperti IAP ini ada IAI, ada IC, surveyor dan arsitek juga yang memiliki irisan-irisan dengan insinyur tersebut. Gitu Pak, yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan cukup memberikan penjelasannya, Pak. Ya, terima kasih, Pak Andi. Jadi saya kira ini menambahkan gitu ya kepada mahasiswa bahwa memang IAP itu sangat dapat memberikan nilai tambah gitu ya bagi mahasiswa tentunya nanti dalam hal
lebih ke arah pengembangan keahlian gitu ya Pak ya, pengembangan keahlian dan profesi dan bahkan mungkin melingkan untuk bisa mendapatkan sertifikasi profesi seperti itu Pak Andi ya, mungkin saya kira. Setuju. Secara Jadi IAP tadi seperti Pak Bambang sampaikan, IAP sebagai Center of Learning and Training-nya. Ya, nanti ada LSP yang sedang kita tunggu dari BNSP, lisensi dan akreditasi oleh LPJK, itu akan mensertifikasi peserta-peserta yang mengikutinya. Nah, CPD IAP yang Continuous Professional Development yang tadi saya sampaikan ada rapor CPD itu menjadi dasar bagi LSP untuk menentukan kenaikan tingkat atau mensertifikasi orang gitu. Ya. Nah, itu Pak yang penting. Nah, sekarang untuk bekerja perlu lisensi. Nah, lisensi dari Kementerian ATR ini sedang digodok Pak permennya, turunan dari PP 21 2001. Saya rasa April ini sudah keluar itu. Nah, di situ nanti dijelaskan bahwa untuk mendapatkan lisensi, perencana tata ruang mendapatkan rekomendasi dari organisasi profesi PWK. Seperti ada di PP 21 2021 pasal, sebentar, pasalnya saya lupa. Karena tebal, Pak. Sebentar. Saya harusnya ingat, karena itu pasal-pasal krusial kita. Oh, pasal 236, Pak. 236 ayat 4. Nah, jadi di situ kita. Nah, sekarang kan kita tinggal insinyur ini mau main di mana dia? Di teknik yang mana? Karena toh di jasa konstruksi dia nggak masuk gitu. Ya. PI ini gitu ya. Nah, ini yang kita kasih waktulah kami berbicara dengan PI, karena bukan hanya kita, Pak. Ada arsitek, IAI, ada ISI gitu ya. Teknik geodesi terutama. Mudah-mudahan kita segera ketemu, jadi nggak membingungkan kawan-kawan yang, oh saya mau jadi insinyur deh, tapi kalau untuk kerja di tata ruang nggak perlu insinyur, perlunya lisensi dari menteri yang dikeluarkan, yang direkomendasikan oleh IAP. Jadi ngapain ke insinyur kan? Ya. Kalau ke IAP terus kita nggak dapat insinyur, gimana gitu. Nah, hal-hal itu Pak, mudah-mudahan nanti segera ketemulah benang merahnya. Ya. Itu ya Pak Bambang. Ya, harus sedikit lagi Pak Andi. Mungkin sedikit, satu menit Mbak Ulia ya. Terima. Jadi keterkaitan dengan revolusi industri keempat ya Pak. Saya kira mungkin juga revolusi industri 4.0 ini saya kira juga ke depan saya kira ada juga peluangnya bagi IAP ini, menurut saya juga apakah bisa memanfaatkan big data yang dimiliki oleh IAP ini, di mana itu bisa mempertemukan antara supply dan demand gitu Pak, dengan digital ya. Itu menurut saya juga ke depan. Jadi para mahasiswa nanti masuk ke IAP itu, oh ada nilai tambahnya begitu, saya bisa dihubungkan ke apakah ke PUPR, apakah ke konsultan swasta gitu, dapat pekerjaan banyak gitu. Misalnya seperti begitu Pak ke depannya. Itu aja Pak. Ya, setuju Pak Bambang. Nanti di kita bahkan ada namanya Digital Planning Tools, nanti OPI bisa ceritakan lebih lanjut, Pak Ridwan yang pegang. Jadi nanti mudah-mudahan itu bisa jadi semacam peta Pak ya, roadmap gitu. Bagaimana SDM itu kita tingkatkan. Tidak hanya yang sudah bekerja kayak di IAP, tapi juga teman-teman yang mau lulus gitu dan yang sudah baru lulus gitu Pak. Kita udah banyak rantai itu, dan mudah-mudahan kita juga bisa berkomunikasi ya Pak. Ya. Karena nanti di SKKNI itu ada salah satu unjuk kerjanya itu adalah penguasaan terhadap digital data. Ya. Yang paling advance pasti big data, tapi paling nggak digital data, how to synchronize beberapa bahasa program dengan dengan bahasa yang paling mudah ya, misalnya pakai R atau ArcGIS itu ada kompetensi. Ya. Apalagi nanti advance-nya untuk data-data traffic dari Google ataupun dari Waze gitu ya, kita sudah arah ke sana kok. Tapi ya itu Pak, menurut saya roadmap supaya tidak terjadi malah ahli asing yang masuk gitu ya, teman-teman yang belum siap nanti malah nggak dapat kesempatan. Itu ya Pak Bambang. Ya Pak Andi, terima kasih banyak. Jadi kalau nanti ke depan saya diberikan akses untuk link komunikasi di luar acara ini, mungkin saya lebih senang untuk menimba ilmu Pak. Terima kasih Pak. Ya. Dengan senang hati Pak Bambang. Ya, silakan Mbak. Ya, terima kasih Bapak Andi dan Pak Bambang atas
jawaban dan pandangannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Jubilio dari ITNY. Untuk gaji dari IAP sendiri, apakah dibayar jikalau perusahaan mendapatkan proyek dari daerah? Ataukah untuk gajinya sendiri, biarpun perusahaan tidak mendapatkan proyek selama beberapa bulan, namun mendapatkan gaji? Silakan Bapak. Nih, jadi maksudnya siapa tadi Pak? Ini ya Jubilio ya, dan ini maksudnya IAP memberi gaji gitu ya. Sebetulnya enggak lah. IAP itu sebetulnya organisasi non profit malah gitu ya. Jadi bukan kita bukan yang memberikan pekerjaan sebetulnya gitu ya. Ya, memberikan pekerjaan yang pemberi kerja gitu. Bisa itu dari perusahaan swasta maupun pemerintah gitu ya. Nah, IAP itu tadi sebagai organisasi profesi tempat planner-planner meningkatkan pengetahuannya gitu ya. Nah, kalaupun misalnya tadi nyambung dengan bahasan tadi, kalau saya coba sederhanakan, jadi IAP ini sebagai organisasi profesi juga sebagai selama ini itu merupakan unit sertifikasi di LPJK. Jadi ketika misalnya Jubilio ini lulus gitu kan, ingin menjadi ahli, maka disertifikasi oleh LPJK melalui IAP. Nanti mendapatkan sertifikat keahlian, ada yang muda, ada yang madya, ada yang utama. Nah, nah, sekarang memang banyak keterbaruan ya, ada LPJK baru, ada peraturan pemerintah baru. Jadi IAP di sini bukan sebagai pemberi kerja ya, untuk diketahui juga oleh teman-teman semua. Itu paling. Mungkin juga itu kalau itu bisa nanti beberapa pertanyaan-pertanyaan seperti itu mungkin juga bisa ditambahkan oleh Pak Agung gitu kalau memang ada yang kira-kira ingin ditambahkan dari IAP Jawa Tengah gitu ya. Kira-kira begitu. Ya, kalau dari saya. Kasih. Dari Bapak Agung apa ada tambahan? Kalau tidak ada, lanjut saja ke pertanyaan selanjutnya. Ada dari Fajar Ali Mustafa. Izin bertanya, untuk profesi perencana ini apakah belum ada sanksi dari kegiatan keprofesiannya? Atau sanksi diterapkan pada okupasi? Maksudnya seperti produk yang dihasilkan perencana yang kurang bagus, apakah ada sanksinya layaknya produk teknik sipil? Terima kasih. Nah, saya coba pas banget sama tadi yang saya sampaikan bahwa misalnya salah satunya itu adalah IAP itu unit sertifikasi. Contoh kecil. Tadi saya sudah sampaikan di awal juga bahwa sebagai profesi, kita tuh punya kode etik. Ya. Mana kode etik yang harus kita pegang selama kita berprofesi gitu ya. Nah, salah satu kode etika itu adalah kita selalu mementingkan kepentingan publik. Jadi misalnya kita tahu lah ya di dalam masyarakat ini, dalam kehidupan kita lah berbangsa bernegara ada kepentingan korporasi, kepentingan politik, kepentingan apa. Tapi ada juga di situ ada kepentingan publik ya. Nah kita itu harus ada di situ tuh. Kita tuh sebagai pendekar wong cilik ibarat kita tuh harus di situ, salah satu kode etiknya lah kira-kira gitu ya. Nah, jika misalnya seorang profesi perencanaan konsultan lah sebut tadi gitu ya, membuat suatu pekerjaan tapi misalnya hasilnya itu ternyata misalnya ada kesalahan lah ya atau ada kekeliruan, nah itu kita si perencana itu jika dia sebagai anggota IAP atau yang disertifikasi oleh IAP, kita akan dipanggil dalam sidang kode etik namanya. Nah, kita sidang ketika salah satu sanksinya itu adalah dicabut keanggotaannya. Jadi ketika dicabut sertifikasinya, dia tidak bisa berpraktek kembali gitu. Nah, itu salah satu sanksi yang bisa dilakukan oleh organisasi profesi seperti IAP. Nah, kira-kira gitu. Mungkin kalau ada tambahan dari Pak Andi atau Pak Agung. Mudah-mudahan cukup ya dari video. Oh, ya. Silakan tapi kalau ada tambahan.
Silakan Bapak, apa ada tambahan? Mungkin Pak Agung ada yang perlu ditambahkan atau cukup ya? Kalau sudah cukup, mungkin dilanjutkan dari Ya. pertanyaan Ahmad Fariski dari UNS. Apakah instansi pemerintah yang telah memiliki ASN seorang ahli perencana masih memerlukan konsultan perencana? Jika iya, dalam hal apa saja konsultan tersebut dibutuhkan? Saya coba ini ya, yang tadi itu, misalnya, ini deh, saya kasih contoh. Di pemerintahan itu, dari misalnya, kita tahu lah ada Bapeda, ada PU, ada apalagi Dinas Pariwisata, ada Dinas Perindustrian, ada Dinas Kelautan, dan lain-lain gitu ya, Dinas Sosial itu. Itu ada namanya dokumen-dokumen perencanaan. Nah, dokumen-dokumen perencanaan itu berbagai level. Ada yang levelnya lingkungan ya, neighborhood, sampai ke level nasional. Mungkin pastilah teman-teman udah tahu lah istilah-istilah RPJM gitu kan, atau RT/RW gitu kan, atau RZWP, rencana zonasi wilayah pulau-pulau kecil dan pesisir gitu ya, pesisir dan pulau-pulau kecil, rencana induk pariwisata, kota mandiri dan lain-lain. Dan sebetulnya banyak di pemerintahan itu. Nah, konsultan ini umumnya ditunjuk lah untuk ditunjuk oleh pemerintah sendiri itu untuk membantu pekerjaan mereka menyusun dokumen-dokumen ini gitu ya. Yang mereka tunjuk siapa? Yang mereka tunjuk adalah ahli-ahli yang dipercaya bisa membuat ini gitu. Dan kebetulan gitu produk-produk ini yang hanya yang bisa menyusun ini adalah hanya planner gitu. Tidak bisa yang profesi lain gitu. Kira-kira begitu. Mudah-mudahan cukup ya. Ya, masih ada 10 menit lagi untuk diskusi. Mungkin selanjutnya dari Mas Abram dari UNS tadi sempat raise hand, silakan menyampaikan pertanyaannya. Oh iya, saya Muhammad Abram, izin bertanya. Sedikit konsultasi lah mungkin, minta saran gitu. Saya dari awal sudah tertarik dengan profesi perencana gitu, terutama di bidang bisnisnya gitu. Posisi sekarang saya masih di tingkat 3 semester 6. Saya punya ambisi setelah lulus ingin buat konsultan perencanaan gitu. Dengan tekad, semangat, kita masih muda, punya banyak kekuatan, stamina lebih, tapi belum punya banyak relasi, belum punya banyak sumber daya modal. Kira-kira mungkin nggak setelah lulus kita langsung jadi company yang besar gitu? Hanya modal tekad dan semangat gitu. Untuk di bidang konsultan ini, kita akan berkaitan dengan banyak pemerintah untuk urusan bisnisnya gitu. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Nah, itu semangatnya inilah bagus. Ya itu tadi salah satu bukti bahwa ketika ingin berpraktek ya dalam perencanaan, paling tidak kita harus kuatkan keprofesian kita. Gitu. Jadi kalau tadi seorang bisnismen gitu ya, bisnismen gitu, bisnismen dalam hal ini pemilik konsultan gitu ya, itu bisnismen. Tapi kalau misalnya dalam hal ini juga perlu saya itu berprofesi sebagai planner, tapi saya punya bisnis konsultan. Nah, itu sesuatu yang berbeda. Nah, saya harapkan tadi juga siapa tadi namanya Muhammad Abram, itu Abram ya punya pola pikir yang sama juga, pandangan yang sama juga bahwa profesi kita itu planner tapi memiliki bisnis konsultan. Oke. Nah, apakah bisa segala macam? Nah, kembali lagi bahwa pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan oleh seorang perencana biasanya atau umumnya lah ya, atau mungkin sebagian besar lah ya, adalah penyusunan dokumen-dokumen untuk kepentingan publik biasanya, gitu. Kepentingan publik. Jadi sangat-sangat strategis. Nah, apalagi kalau urusannya kepentingan publik, umumnya itu dilegalkan menjadi dokumen publik.
baik itu melalui peraturan daerah, baik itu peraturan menteri, baik itu peraturan apa namanya presiden bahkan gitu kan, atau bahkan undang-undang misalnya. Nah, karena itu strategis itu kan, jadi pengalaman di sini penting, kepakaran di sini penting gitu kan. Nah, itu menjadi kunci gitu ya, bahwa ketika saya misalnya memiliki kebutuhan untuk penyusunan dokumen X misalnya gitu ya, dan saya tahu misalnya Muhammad Abram ini adalah orang yang sangat kompeten. Nah, sebetulnya dalam hal ini tidak menjadi masalah bahwa Abram masih muda atau misalnya perusahaannya baru atau segala macam, tapi selama punya kompetensi yang sangat-sangat yang mumpuni gitu, nah itu sangat-sangat bisa jadi terjadi gitu. Nah itu konteksnya profesi ya kita bicara. Nah itu yang menjadi ini ya, yang menjadi poin. Nah tetapi saya juga pengen menyampaikan keterbaruan ya, keterbaruan dalam hal ini gitu. Di dalam PP 21 tahun 2021 tadi itu adalah ada lisensi menteri, lisensi planner yang dikeluarkan oleh Pak Menteri gitu ya. Nanti namanya SRTI, surat tanda registrasi STRI, surat tanda STR ya, surat tanda register gitu ya. Jadi seorang Muhammad Abram ada namanya di listnya register menteri ATR misalnya Abram, kelebihan misalnya gitu ya, perencanaan pesisir gitu ya. Udah, ketika nanti ada kegiatan-kegiatan pesisir, nanti mungkin Mas Abram ini bisa terlibat. Bahkan ibaratnya tidak perlu punya konsultan gitu atau perusahaan lah kira-kira gitu. Jadi dalam hal ini sekarang kecenderungannya juga harus juga dirubah menurut saya pribadi ya, adalah konsentrasi kita itu adalah bagaimana peningkatan kapasitas kita sebagai planner gitu. Jangan berorientasi kepada wah ini ada perusahaan besar langsung. Nah, kalau saya pribadi menyarankan terus bangun keterbaruan, diskusi dengan yang lebih senior, lebih ahli gitu ya. Dengan bidang planner maupun di luar planner itu penting tuh. Di komunitas nasional, di komunitas internasional, di regional gitu kan. Itu terus gitu ya, sehingga ketika ada tantangan-tantangan baru itu kita bisa ikut terlibat gitu. Kita sebagai planner itu terbarukan dengan beberapa pembaruan tersebut tadi itu. Nah, itu mungkin buatlah pesan dari saya itu gitu. Mudah-mudahan ini ya jawab ya. Kalau boleh menambahkan, Mbak. Nah, silakan. Ya, boleh Bapak aku. Ya, menambahkan informasi yang disampaikan Pak Opik tadi dan juga Pak Andi ya. Jadi mungkin saya ingin mengulang lagi ya ruang lingkup pekerjaan yang bisa dilakukan oleh perencana wilayah dan kota. Tadi Pak Andi, Pak Opik sudah menyampaikan bahwa kita bisa bekerja pada sektor publik maupun sektor privat. Nah, untuk sektor publik tentu terkait dengan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan maupun perencanaan tata ruang. Sehingga kita bisa memfasilitasi atau kita bisa bekerja di sektor pemerintahan. Pemerintahan juga ada levelnya, ada pemerintah pusat, ada pemerintah provinsi, dan ada pemerintah kabupaten kota. Kemudian dokumen perencanaan yang disusun juga cukup banyak tadi disampaikan. Mulai rencana yang sifatnya umum, ada RT/RW, RPJM, dan sebagainya. Kemudian ada rencana tata ruang, terutama RDTR, kemudian ada rencana pembangunan infrastruktur, sampai dengan rencana pengembangan kawasan yang tingkatnya lebih rinci. Ini cukup banyak kalau kita hitung jumlah pemerintah daerah saja 500 lebih, pemerintah provinsi ada 30 lebih, pemerintah pusat juga demikian. Nah, Undang-Undang Cipta Kerja juga mengamanahkan RDTR sebagai dokumen utama di dalam pengaturan penataan ruang terutama untuk mendukung investasi, sehingga akan banyak disusun RDTR dalam beberapa tahun ke depan. Kalau tidak salah, pemerintah
mentargetkan menyusun 2000 RDTR se-Indonesia di dalam 5 tahun ke depan. Dan sekarang sudah dimulai setahun 50 sampai dengan 100 RDTR itu sudah cukup kewalahan sepertinya Kementerian ATR untuk menyusunnya. Sehingga saya bisa memberikan gambaran kepada adik-adik untuk bagaimana kita perencana bisa menyiapkan diri untuk mengerjakan RDTR saja yang tadi sudah cukup banyak yang akan disusun di Indonesia. Nah, mekanisme kerjanya seperti apa? Tadi ada pertanyaan, apakah pemerintah perlu konsultan dan sebagainya. Nah, kita juga tahu bahwa menyusun dokumen ini tidaklah sederhana. Prosesnya cukup panjang, menyusun secara teknis juga memerlukan upaya yang cukup berat. Saya kira pemerintah tidak akan mampu untuk mengerjakan itu semuanya dan perlu dukungan kerjasama dengan secara teknis dengan profesional, dalam hal ini konsultan perencana. Apakah mekanisme kontraknya bisa alternatifnya bisa banyak, bisa dengan kerja dengan perusahaan, dengan tenaga ahli dan sebagainya, itu peluang-peluang itu bisa dikerjakan oleh para perencana. Kita bisa lihat teman-teman perencana ada yang berkontrak individual dengan pemerintah, ada yang berkontrak dengan perusahaan, dengan pemerintah, itu yang terjadi selama ini. Sehingga ini secara teknis metode kontraktual juga akan banyak. Kemudian tadi juga ada pertanyaan tentang billing rate ya. Tadi Pak Andi menyampaikan ada standar gaji kalau itu bekerja sebagai profesional. Nah, sepertinya standar gaji tadi adalah standar gaji billing rate di Inkindo atau Bappenas, saya tidak baca terlalu rinci. Itu adalah jika Anda bekerja sebagai profesional di dalam konsultan perencana yang menyusun satu pekerjaan, kelihatannya tadi standar gaji di tingkat nasional mungkin akan berbeda, di nasional dan di daerah juga akan berbeda, tetapi harapannya standar gaji tadi bisa dituju supaya kita perencana bisa mendapatkan imbalan yang cukup baik di dalam penyusunan dokumen perencanaan. Saya kira tambahannya itu Bapak Ibu sekalian, adik-adik semuanya. Dan untuk pertanyaan terakhir tadi, jika ingin jadi konsultan, nanti di seri ketiga kita akan hadirkan pengusaha profesional sekaligus pengusaha konsultan di Bandung yang cukup banyak pekerjaan di tingkat nasional, nanti akan hadir di seri ketiga. Dan di seri kedua nanti akan hadir, harapan kita bisa hadir secara langsung Pak Dirjen Tata Ruang, tapi belum tahu nanti. Yang itu nanti bisa menyampaikan kondisi dokumen penyusunan dokumen rencana tata ruang se-Indonesia, peluangnya seperti apa dan sejauh mana kita lulusan PWK ini bisa masuk di dalam berkontribusi di dalam pekerjaan perencanaan tata ruang. Demikian tambahan dari saya, Bapak Ibu, terima kasih. Iya, terima kasih Bapak Agung. Mungkin ini karena waktunya sudah habis. Mungkin bisa untuk teman-teman yang bertanya, mungkin bisa ditanyakan di lain waktu dengan narasumber yang lain ya mungkin ya. Baik, terima kasih Bapak Andi, Mas Sofi, dan Bapak Agung atas waktu dan juga pemaparannya yang telah diberikan kepada kita semua pada pagi hari ini. Semoga apa yang di-share oleh Bapak dan Mas ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah aktif bertanya dan mendengarkan kuliah tematik ini hingga akhir. Ya, paling saya ini ya mengingatkan kalau misalnya ada pertanyaan atau apa segala macam bisa lewat Instagram atau segala macam itu silakan aja ya. Kalau ini saya kasih akun IG-nya itu, kalau IAP itu bentar, saya share screen deh. Silakan aja sih, sebetulnya bisa lah kalau tinggal di apa search ada IAP_Indonesia. Nah, ini kalau IG-nya Pak Andi di sini. Ini kalau ini saya lah. Nah, silakan. Tapi kalau mau diskusi apa mau bertanya segala macam silakan. Gitu. Terima kasih juga atas kesempatannya ya. Iya, silakan teman-teman jika ingin bertanya bisa lanjut di Instagram. Sekali lagi terima kasih Bapak Andi, Bapak Agung, dan Mas Sofi atas waktunya. Semoga sehat selalu. Sampai bertemu lagi. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Baik, terima kasih. Alhamdulillah sampailah kita di penghujung acara.
memasuki acara yang terakhir, yaitu sesi dokumentasi. Kepada rekan Adirum, bisa dipersilakan untuk memimpin dokumentasi. Ya baik, pertama-tama mohon Bapak, Ibu, dan teman-teman untuk menyalakan kameranya jika memungkinkan. Baik, karena ada 4 slide, akan saya screenshot untuk 4 kali. Akan saya hitungnya 1, 2, 3. Untuk slide kedua, 1, 2, 3. Untuk slide ketiga, 1, 2, 3. Untuk slide terakhir, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama hadirin semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat di masa yang akan datang. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Winnie, Pak Bambang, Pak Rizon, terima kasih. Terima kasih. Pak Agung, Pak Andi. Masih Van, terima kasih. Mohon izin. Terima kasih, mohon maaf kalau ada. Terima kasih.